Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah berkata, ja'at Fatimah bin Abi Hubaish, datang Fatimah bintu Abi Hubaish. Ini orang Mekah yang ikut hijrah. Jadi kalau ditanya adakah perempuan yang ikut hijrah bersama Nabi? Ada. Siapa di antara namanya? Yaitu Fatimah bintu Abi Hubaish, Asma binti Abi Bakar, ya, istrinya Zubair bin Awam. Itu perempuan-perempuan Wonder Woman yang berani meninggalkan tanah kelahirannya untuk ikut berjuang bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal muhajirat, di antara wanita yang ikut hijrah bersama Nabi itu Fatimah bintu Abi Hubaish. Begitu orangnya berani lagi. Perempuan sifat dasarnya malu. Ada nggak perempuan yang berani? Orang kita nyebutnya perempuan tomboy. Tapi kalau tomboy diidentikan kepada yang negatif, ini nggak boleh. Tomboy diidentikan kepada perempuan yang berani dalam arti kebenaran, ya, hal yang positif, itu nggak masalah. Seperti Fatimah. Rata-rata sahabat Nabi yang perempuan itu kalau mau nanya pintunya kalau nggak Aisyah, kalau nggak Fatimah anak Nabi, ya, kalau nggak istri-istri Nabi yang lainnya. Tapi ada perempuan sahabiah Nabi yang datang langsung berani nanya ke Nabi. Ini diantaranya Fatimah bintu Abi Hubaish. Ini yang menjadi dalil bagi sebagian ulama, boleh nggak guru ngajar kepada murid perempuan? Boleh, karena Nabi langsung ngajarin murid perempuan. Fatimah bintu Abi Hubaish ini adalah perempuan yang berani datang kepada Nabi. Sebagian ulama mengatakan ini nggak boleh guru laki-laki ngajar perempuan, dengan alasan Nabi pun menerima para sahabat perempuan itu dibalik tabir, bukan langsung begini. Makanya kiai-kiai Jawa, waktu saya di Jombang 3 tahun itu saya lihat ada sebagian kiai yang memang ngajar dari kamar, pakai speaker doang. Jadi santrinya itu di luar, di rumahnya, di majelisnya gitu, tapi kiainya dari dalam gitu. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ala kulli hal, yang nggak boleh itu kalau yang menimbulkan fitnah, peripat, nih hukum peripat. Peripat yang diperipatin janda muda, nggak punya anak, lagi sedang gahar-gaharnya, ujungnya minta dikawinin gitu. Kalau dikawinin dengan cara yang halal, kalau kawin duluan sebelum nikah, lah repot. Nah ini maka peripat kalau menimbulkan fitnah ini jangan. Peripat kalau menimbulkan fitnah ini jangan. Kalau dia ditemenin sama suaminya nggak apa-apa. Ya, ini peripat nerima peripat, dia sendirian di rumahnya di Green Lake City, kemudian dandanannya menor, bedaknya luar biasa, ngajinya Quran, kerudungannya cuman ditutup begini. Nah, ini nimbulin fitnah. Iman kadang kuat, iman bisa kuat, iman bisa berantakan. Nah ini maka hukum privat kalau menimbulkan fitnah, mendingan sebaiknya ditinggal. Dia datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini perhatikan, kalau Anda punya adik perempuan, kakak perempuan, atau ibu laki-laki, ibu laki-laki atau perempuan? Ibu perempuan, nenek perempuan, kalau nanya kalian kuasain ini. Apalagi kalian yang menjadi pengantin baru, karena kalian akan ditanya. Sebagai imam harus tahu. Gitu. Inni mra'atun ustahadu fala athur. Kata Fatimah, ya Rasul, saya ini perempuan ustahadu yang sedang keluar darah, fala athur, saya nggak suci. Afa ada'us shalah, kalau gitu saya tinggalin dong sholat. Qala la, kata Nabi, jangan. Innama dzalika irqun, hanya saja itu darah kotor. Walaysa bihaidin, bukan haid. Kalau haid hukumnya jelas, harus tinggalkan sholat, tinggalkan puasa. Sholatnya tidak diqadha, puasanya diqadha. Tapi ada darah yang hampir mirip dengan darahnya haid, darah sejenis haid, namanya darah
istihadah. Coba Anda yang udah punya istri, tanya. Kalau perlu cek, boleh cek. Ya, kalau lagi perempuan Anda atau istri Anda itu sedang haid, cek. Keluarnya warna apa? Bener nggak dengan teori kitab? Untuk menyampaikan nggak masalah. Ya, yang penting perempuan atau istri Anda, bukan istri tetangga. Ini minta cek istri tetangga. Mengadakan penelitian istri tetangga yang dicek. Waduh, berantakan ini. Jangan. Ya, saya disuruh guru ngecek darah haid warnanya apa. Tapi saya nggak punya istri, saya mau ngecek istri Anda. Jangan. Kalau istri sendiri nggak apa-apa, cek. Kalau darah itu darah haid, merah ke coklat-coklatan. Kalau itu darahnya darah istihadah, coklat ke kuning-kuningan. Itu, silakan dipantau. Yang masih jadi anak belum punya istri, jangan pantau, jangan. Itu lihat aja di YouTube. Di YouTube mungkin ada penelitian dokter yang meneliti darah haid dengan darah istihadah bedanya. Kemudian perbedaannya lagi, darah haid terus-terusan keluarnya. Kalau darah istihadah, ini kayak ngeflek, keluar, berhenti. Tak lama lagi dapat beberapa jam, keluar lagi, berhenti. Dan biasanya di luar dari waktu perempuan itu haid. Misalnya, saya punya istri saya, ya, istri saya itu haid nih tanggal berapa nih? 9. Biasanya haid tanggal 9. 9 sampai 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 hari atau 7 hari biasanya. Nah, 9, 10, 11, 12, 13, 14 atau 15 itu biasanya selesai. Di tanggal 16, 17, 18 masih keluar. Nah, ini di luar dari biasanya. Nah, di luar dari kebiasaan istri saya haid, ini ada keluar darah. Maka di luar tanggal biasanya keluar darah, yang darah itu darah haid, maka disebut darah istihadah. Ini pernah dialami oleh sahabat Nabi, perempuan namanya Fatimah. Dia tanya kepada Nabi, "Afa ada'i shalah? Saya boleh tinggalkan nggak sholat kalau darah begini nih, tapi bukan darah haid?" Fa idza aqbalat haidatuki fada'i shalah. Kalau terjadinya di hari haid keluar darahnya itu, maka boleh tinggalkan salat. Sekalipun itu jarang-jarang, keluarnya jarang-jarang. Tapi di hari yang biasa hari haid, itu maka itu disebut darah haid. Tapi kalau di luar dari harinya hari haid, maka itu disebut darah istihadah. Kalau darah istihadah, wa idza adbarat faghsil anki dam summa shalli. Kalau itu darahnya darah istihadah, maka tetap kita wajib, atau perempuan itu wajib sholat. Tetap hukumnya wajib sholat. Kalau udah selesai baru dia mandi summa shalli, kemudian dia sholat. Inilah makna sekelumit tentang darah istihadah. Saya ulangi sekali lagi, darah istihadah beda dengan darah haid. Darah haid keluar adalah darah kotoran yang warnanya merah kecoklat-coklatan. Darah istihadah coklat ke kuning-kuningan. Darah haid keluar di hari biasa datangnya bulan. Kalau dia biasanya tanggal 9, berarti tanggal 9. Di luar dari kebiasaan itu masih keluar, di luar dari batas waktu kebiasaan dia biasanya haid 1 minggu. Ternyata di hari ke-8, hari ke-9 dia masih keluar haid, masih keluar darah. Itu maka tetap wajib sholat. Itu disebut darah istihadah. Dia udah mandi, keluar lagi nih. Dia anggap darah udah sedikit, kemudian dia mandi. Pada biasanya udah selesai, begitu dia mandi keluar lagi darah. Tapi darahnya jenis yang berbeda dan di luar dari waktu haid yang dia biasa haid setiap bulannya, maka itu disebut darah istihadah. Kalau darah istihadah dampaknya dia tetap wajib melaksanakan sholat. Ketika dia wajib melaksanakan sholat, bagaimana cara sholatnya? Al-mustahadah kasalisal bauli. Orang yang sedang istihadah seperti orang yang beser. Orang yang beser tetap wajib sholat. Atau dia lagi kena anyang-anyangan, habis minum kopi panas, terus kemudian minum es teh manis, perut udah kayak dispenser tuh. Hot drink ada, kemudian cold drink ada, panas ada, dingin juga ada. Besokannya anyang-anyangan, kencing mulu, sehari kamar mandi 12 kali beser, kencing. Nah, gimana cara sholatnya? Ini sama seperti orang yang lagi mustahadah atau orang yang lagi kena darah istihadah. Dia kalau lagi kencing terus,
kemudian saat kencing itu atau darah itu keluar, sudah ya dia mau melaksanakan sholat, dia masuk waktu, dia langsung ambil wudhu. Masuk waktu ambil wudhu. Kalau yang perempuan lagi istiadah itu pakai pembalut, ditahan darahnya supaya nggak berecetan. Ya, kalau yang kencing mulu beser jangan ya pakai pempes aja ente. Ya pakai pempes atau sempak 3 lapis nggak apa-apa. Supaya nahan tuh, kejepit, supaya nggak cepet keluar gitu. Iya kan? Ini udah lagi beser, sholat pakai kain doang, sempaknya nggak pakai lagi. Ini mamba kemana-mana ini air ini, ya bisa acak-acakan kemana-mana. Maka ditahan dengan sekuat tenaga mungkin, kemudian kita sholat. Dan sholatnya nggak usah pakai baca surah, langsung aja Fatihah, rukun-rukunnya aja. Udah tahu Anda lagi mengalami beser, Anda lagi mengalami mustahadah yang perempuan, udah gitu Anda sholatnya pakai baca al-hatta kahadisul ghosyiyah. Ya berabe urusannya, jangan udah. Wala ghairil bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Surah sunnah. Allahu akbar juga subhana rabbiyal azim, jangan banyak-banyak. Sekali aja subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allahu akbar. Itu udah dapat ukuran tumaninah. Rabbana lakal hamdu. Atau nggak baca juga nggak apa-apa, ukuran subhanallah. Cuman biasanya orang kalau lagi sholat kagak pakai bacaan, setiap pindah rukun satu ke rukun yang lain kebanyakan ngelamun. Ya pakai bacaan aja masih banyak yang ngelamun, apalagi nggak pakai bacaan. Maka subhanallah, samiallahu liman hamidah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, untuk mengejar supaya darah atau kencing bagi seorang laki-laki yang beser itu nggak terus-terusan keluar, dan cukup dengan 2 rakaat disingkat dengan 2 menit, nggak masalah, sah. Dan tahiyatnya jangan pakai sampai ke fil alamina innaka hamidum majid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kama sholaita, dan seterusnya. Itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Jangan dianggap melihat ustadz, melihat kiai. Dulu saya begitu, sempat seuzon saya sama guru saya juga, namanya Gus Imron Rosyadi. Itu kalau ngimamin terawih 15 menit, padahal orangnya masya Allah, Fathul Mu'in apal, ya Minhajul Qawim apal, Muqaddimah Hadramiyah apal, bahkan kitab-kitab besar itu kayak Asbah wan Nadhair ini udah di luar kepala, karena beliau gurunya Kiai Dimyati. Kiai Dimyati bapak dari Abuya Muhtadi, itu kan alim alama, itu orang alim. Itu orang kalau minta doa sama dia, ngapain lu minta doa sama gua, ngaji kitab sini sama gua, minta doa mah lu gak usah kesini. Itu diusir sering orang gitu kalau ini. Tapi kadang ada yang didoain juga, ada yang dipatehain. Nah karena dia alim itu gurunya. Nah maka sanad saya ke Abuya Dimyati Muhtadi itu dua langkah, dari guru saya Kiai Imron Rosyadi langsung ke Abuya Dimyati, ya, Cidahu itu alim. Nah beliau kalau ngimamin sholat itu 15 menit kalau tarawih. Kalau 7 menit yang di Kediri itu udah nggak masuk akal. 7 menit nggak masuk akal tuh, udah nggak ada timak ninanya itu, kalah kaku. Kalau itu udah kalah kaku, acau itu. Nah itu nggak bener, itu nggak boleh ditiru. Tapi kalau 15 menit, dulu saya ngopinya belum jauh, bacaan saya kurang jauh. Ya Allah, ini guru saya tiap hari saya ngaji sama beliau, setiap sore saya ngaji sama beliau. Tapi kalau ngimam kok cepet banget, kata saya, kok cepet banget. Itu saya belum tahu masail fikih, belum banyak baca tentang masalah fikih. Saya sempat seuzon, waduh ini jangan-jangan nggak sah ini sholat kita gitu. Tapi begitu kita membaca lebih banyak lagi, lebih jauh lagi, ternyata ya kayak dalam tumakninah cukup biqadri subhanallah, kemudian tahiyat
sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sedangkan kita yang jadi makmum saat itu karena ngopinya kurang jauh, kita bacanya kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Ya udah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi al-khalifatul awal. Wah, udah assalamualaikum lagi. Kata saya, cepat sekali nih, kapan ini? Nah, ini ternyata ada bagan-bagan yang kita nggak tahu, yang belum tahu. Nah, bahkan tidak sedikit ya kiai pesantren tuh mengamalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar. Nah, jangan kaget, bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar. Ini langsung baca satu ayat doang langsung ruku. Nah, kita sebagai makmum kapan bacanya? Saat sudah tahu imam model gayanya seperti itu, di tengah-tengah imam baca Fatihah, kita boleh langsung baca Fatihah. Tidak harus nunggu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bisa langsung kita membaca Fatihah. Nah, inilah juga dipraktekkan orang yang lagi beser maupun lagi istihadah. Kasih tahu istri Anda, kasih tahu orang tua Anda, adik Anda, atau kakak Anda yang perempuan. Karena bab istihadah itu adalah terkait dengan perempuan. Tapi laki-laki juga perlu mengetahui. Karena jadi imam harus bisa ngajarin makmum. Jangan mau jadi imam doang, makmum nggak diajarin. Misal ditanya, pelangak pelongo, pelangak pelongo, pelangak pelongo.